Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama Ibu Sri Rejeki. Di sini Ibu akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya kelas 7. Anak-anakku sekalian, sebelum kegiatan pembelajaran Ibu mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang disampaikan Ibu mudah dipahami oleh anak-anakku sekalian. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini materinya tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi? Akan Ibu jelaskan. Buku fiksi adalah buku yang berisi tentang hasil khayalan atau imajinasi penulis, sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang menyajikan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Ciri-cirinya, buku fiksi 1. Menggunakan gaya bahasa dan majas. 2. Menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif atau kiasan. 3. Berdasarkan imajinasi atau khayalan. 4. Berbentuk cerita rekaan. Selanjutnya, ciri-ciri buku non-fiksi. 1. Menggunakan gaya bahasa formal. 2. Menggunakan kata-kata bermakna denotatif atau kata-kata yang mempunyai makna sebenarnya sehingga mudah dipahami. 3. Memuat fakta karena berdasarkan data. 4. Berbentuk tulisan ilmiah populer. Jenis-jenis buku fiksi berdasarkan isinya. 1. Bisa berupa novel. 2. Bisa berupa roman. 3. Bisa berupa kumpulan cerpen. 4. Bisa berupa drama. Selanjutnya, jenis-jenis buku non-fiksi berdasarkan isinya. 1. Bisa berupa buku pengetahuan. 2. Keterampilan. 3. Kepribadian. Unsur-unsur yang membangun buku fiksi ada 2, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar. Selanjutnya, unsur intrinsik meliputi 1 tema. Tema adalah ide pokok cerita sebagai dasar dalam mengembangkan sebuah cerita. Yang kedua, alur. Alur merupakan rangkaian cerita atau rangkaian peristiwa. Ada alur maju, adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau waktu di sini bergerak ke depan. Ada alur mundur. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian waktu atau ceritanya bergerak mundur. Yang ketiga, ada alur campuran. Alur campuran adalah rangkaian peristiwa yang urutannya merupakan campuran antara alur maju dan alur mundur. Unsur yang ketiga adalah latar. Latar di sini ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana, ada latar sosial budaya. Selanjutnya, penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh dalam cerita fiksi yang mempunyai watak jahat. Unsur selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah cara pandang pengarang. Ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama
Narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, narator adalah seseorang yang berada di luar cerita, yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebutkan nama diri atau kata ganti orang ketiga. Unsur selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang terkandung dalam sebuah cerita. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita, yang dimana unsur ekstrinsik secara tidak langsung mempengaruhi pembuatan isi buku fiksi. Unsur ekstrinsik ini bisa dari segi bahasa, bisa dari segi latar belakang pengarang, bisa dari segi nilai moral, religius, budaya, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur buku non-fiksi. Anak-anakku sekalian, buku non-fiksi ini berisi pengetahuan. Unsur yang membangun buku non-fiksi yang pertama adalah prakata. Prakata berisi alasan penyusunan buku. Yang kedua, ada pengantar. Pengantar berisi paparan singkat yang berkaitan dengan penyusunan buku. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi adalah lembaran halaman yang menjadi petunjuk pokok isi buku. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan merupakan awalan sebelum masuk dalam isi buku. Pendahuluan di sini berisi informasi singkat mengenai isi buku. Unsur selanjutnya adalah isi. Bagian isi buku ini merupakan bagian inti buku, yang dimana dari bagian isi kita bisa melihat informasi yang disampaikan penulis. Unsur selanjutnya penutup dan simpulan. Bagian penutup atau simpulan merupakan bagian akhir dalam sebuah buku. Penutup atau simpulan menyajikan intisari dari isi buku. Bagian selanjutnya glosarium. Glosarium berisi daftar kata atau istilah penting yang disusun secara alfabetis. 8. Lampiran. Lampiran berisi lembar tambahan yang dianggap penting, tetapi tidak dibahas di dalam buku. 9. Daftar pustaka. Daftar pustaka berisi acuan atau referensi dalam menyusun buku. Daftar pustaka menampilkan nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, dan tahun pembuatan buku yang dijadikan acuan. Unsur yang terakhir adalah indeks. Indeks berisi daftar kata kunci beserta halaman kata dalam sebuah buku. Indeks di sini ditulis secara alfabetis. Indeks disusun untuk memudahkan pembaca mencari informasi kata kunci yang ada dalam sebuah buku. Anak-anakku sekalian, materi sudah disampaikan Ibu. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahaminya. Jangan lupa mengerjakan tugas di link yang sudah di-share Ibu. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan di rumah saja. Pembelajaran cukup sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.